pernah ada pengalaman ngapain aja, pernah ikut organisasi apa aja gitu. Ditanyain tentang sejauh apa sih kita tahu tentang moderasi beragama. Iya. B, selain kita dapat cuan, kita dapat pengalaman, kita dapat relasi juga, kita juga difasilitasi yaitu transportasi. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat religi, welcome to podcast moderat bareng aku, Niken Ayu. Nah, kali ini kita bakal ada di sesi ngobas aman, ngobrol santai bareng anak magang. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu divisi dari MSIB di Balitbang Diklat Kementerian Agama, yaitu Divisi Jurnalistik dan Publikasi. Hai Kak Erika, Kak Dayat, boleh dong saya hai dulu ke sahabat religi. Kalau boleh tahu nih, boleh dong kenalan dulu nih, kalian dari domisili mana ya, dan asal kampus kalian dari mana? Boleh nih, Erika dulu nih. Oke, nah kalau aku sendiri dari domisili Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Nah, aku dari Universitas Pancasila. Oh, berarti masih Jabodetabek ya, dekat sama kantor. Iya, Kalau betul. Kak Dayat nih dari mana ya? Kalau aku agak jauh sedikit doang, tapi nggak ngaruh kok. Kenalin, nama aku Taufik Hidayat. Aku bukan pemain bulu tangkis, bukan, namanya doang mirip. Aku dari Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dari kampus Universitas Lambung Mangkurat. Oke, gimana nih? Aku pengen tahu nih. Mungkin sahabat-sahabat religi juga pengen tahu gimana sih kok kalian bisa akhirnya magang di Balitbang Diklat ini. Iya, gimana tuh? Siapa yang mau duluan? Erika. Oh, oke, Oke. Kak Erika duluan. Jadi awalnya itu dapat dari informasi dari kampus ya tentang MSIB ini. Nah, karena aku masih nggak tahu tentang MSIB karena aku masih semester 4 waktu itu. Jadi aku cari tentang MSIB ini lalu tertarik untuk daftar di magang MSIB ini. Kalau Kak Dayat gimana? Kalau aku taunya dari temen, karena sekarang kan kita batch 5 ya. Nah, Bener. kebetulan teman aku itu dia ikut yang batch 4. Aku taunya dari dia ngajakin buat coba di batch 5 gitu. Nah, dari situ aku mulai cari tahu nih MSIB itu gimana, MSIB itu apa, dan keuntungannya buat aku sendiri apa gitu. Benefit MSIB itu sangat banyak ya. Banyak Udah nambah sekali. relasi, Bener. pengalaman, terus Cuan juga. Oh, tadi kan Kak Erika udah bilang nih, Kak Erika tuh dari semester 4 ya. Kalau Kak Dayat nih semester berapa ya? Aku semester 7. Oh, jadi berarti nggak harus semester berapa gitu untuk Iya. ikut MSIB Iya, ini iya. ya. Boleh dong ceritain tahapan kalian akhirnya bisa nih kerja di Balitbang Diklat tuh gimana, tahapan dari proses dokumentasinya, administrasinya, terus mungkin ada interview atau tes keterampilan. Boleh dong ceritain dari Kak Dayat dulu kali ya, yang jauh nih dari Oke. Banjarmasin, gimana tuh prosesnya? Nah, yang pasti kita daftar atau bikin akun Magang Merdeka dulu, dan kita harus nyiapin 2 dokumen penting wajib, yaitu ada surat rekomendasi sama SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak yang nantinya dapat template-nya dari MSIB-nya, dan surat rekomendasi bisa teman-teman minta dari kampusnya. Terus ada dokumen tambahan seperti CV, portofolio, atau sertifikat teman-teman yang dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti. Nah, setelah itu bisa diteruskan oleh Erika. Gantian Kak Erika yang cerita gimana. Tadi kan udah nih Kak Dayat tentang administrasinya. Kalau untuk administrasinya sendiri, aku kurang lebih sama. Cuma kalau di aku bedanya aku nggak ada portofolionya. Nah, terus untuk offeringnya di sini, bisa sampai offering di sini itu aku awalnya dapat email di hari terakhir mitra untuk ngumumin offering ke mahasiswa di kampus Merdeka. Nah, dapat email pagi-pagi jam 8 pagi, aku ingat banget. Seneng banget tuh pasti ya. Iya, betul. Nah, itu aku ternyata dapat offering di sini. Lalu dihubungin langsung sama Balitbang Diklat untuk wawancara. Oh, berarti Kak Erika nih offering dulu baru interviewnya ya. Iya, Kalau Kak betul. Dayat gimana? Kalau aku kebalikannya. Oh, Aku dapat informasi interview dulu, baru dapat informasi offering. Berarti gitu. interview dulu baru offering. Iya, betul. Kira-kira kalian kan ada interview nih. Untuk Kak Dayat kan sebelum interview tuh ada tes keterampilan gitu gak sih untuk bisa magang di divisi ini? Kalau aku nggak ada ya tes keterampilan, cuman pas
interview itu ditanyain pernah ada pengalaman ngapain aja, pernah ikut organisasi apa aja gitu. Oh berarti interviewnya ditanya juga pengalamannya Iya, gimana ya? iya. Selain ditanya pengalaman nih, apalagi sih mungkin sahabat religi biar tahu nih untuk magang di sini interviewnya apa aja? Kalau waktu interview aku itu ditanyain tentang sejauh apa sih kita tahu tentang moderasi beragama. Iya. Karena basicnya juga kita tuh moderat ya, Iya, moderasi betul beragama. banget. Terus tadi kan udah cerita-cerita nih. Oh ya sahabat religi, jangan lupa catat ya surat rekomendasi dari kampus dan SPTJM dari pihak kampus Merdeka ditandatangani di atas materai Iya, ya. betul. Kalian ini kan divisi jurnalistik dan publikasi ya. Hmm. Gimana sih kerjaannya di Balitbang Diklat tuh, kan kementerian nih. Kalian tuh ngapain aja kegiatannya? Iya. Sebenarnya Eka boleh jawab duluan karena aku sama Eka itu ada perbedaan mungkin sekitar 10 hari atau 2 minggu gitu. Karena aku dari Banjarmasin, jadi aku itu melalui proses mobilisasi dulu yang mana perlu waktu gitu. Jadi Erika itu dari tanggal 21 Agustus ya. Iya. Dan aku tanggal 1 September baru sampai di Jakarta. Jadi Kak Erika nih datang duluan ke kantor ya Iya. untuk hari pertama kerja, sedangkan Kak Dayat nih 2 minggu setelahnya baru datang ke kantor. Boleh dong ceritain Kak Erika gimana sih hari pertama tuh? Iya, jadi hari pertama kita datang ke kantor, kenalan dulu seperti biasa sama divisi-divisi lainnya dan mentor. Nah, di hari pertama itu kita udah ditugasin sama mentor kita untuk membuat konten tentang MSIB di Kementerian Agama ini, di Balitbang Diklat. Nah, itu job desk pertama untuk anak jurnalistik dan publikasi. Selanjutnya ada beberapa tugas yang dikasih mentor kita itu terkait pertama ada transkrip berita. Terus kita dari transkrip berita itu kita buat berita juga. Lalu kita buat konten harian gitu, mikirin ide-ide kontennya juga. Dan yang paling seru di jurnalistik dan publikasi ini Apa kan tuh Iken, Kak Erika? Apa tuh? kita bisa ikut rapat pimpinan Ah. di sini. Nah, terus kita bisa ikut rapat pimpinan dan kita bertugas untuk mendokumentasikan dan notulensi untuk jadi dibuat berita nantinya. Berarti kita bisa ikut rapat untuk akan dibuat berita ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu, kalau upload konten tuh di platform apa aja ya, dan untuk berita tuh di uploadnya di mana? Kalau untuk konten kita ada beberapa platform, ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan YouTube. Itu konten-konten kita biasanya diupload namanya di @balitbangdiklat. Nah, itu semuanya atas nama itu username-nya. Nah, untuk berita kita di kemenak.co.id. Itu boleh dicek tuh ya, Kalau teman-teman. sobat-sobat untuk religi beritanya. mau lihat hasil kerja anak-anak MSIB ini boleh dicek ya. Tadi Kak Erika udah cerita nih gimana kerjaannya. Boleh dong Kak Dayat nih cerita gimana pas belum mobilisasi tuh di rumah kerjanya ngapain aja sih? Ngapain Apakah ada inisiatif untuk mengerjakan sesuatu, ataukah dikasih tugas kerjaan oleh mentor? Tuh kita penasaran nih karena Kak Dayat kan 2 minggu baru datang ke kantor nih. Gimana Iya, ya? iya. Mungkin Aika lupa sebelumnya kita dikasih satu tugas sama mentor. Satu tugas itu sama semua untuk kita mengkritisi terkait sosial media Instagram Balitbang. Nah, selain itu aku nggak ada diberikan job desk khusus selama 2 minggu, tapi gimana kita inisiatif aja buat nanya-nanya nih ke teman-teman yang udah di kantor, apa aja yang lagi dikerjain, apa aja yang bisa dibantu. Salah satunya kayak kita nge-transkrip audio gitu, karena yang bisa dikerjain untuk jarak jauh gitu. Jadi nanti kalau teman-teman yang kedapatan mobilisasi yang jauh, bisa tuh inisiatif tanya-tanya ke teman-temannya yang udah di kantor. Pokoknya harus jaga banget komunikasinya. Jadi jangan kayak mentang-mentang dia di luar pulau nih kayak diem-diem aja tuh nggak Oh, boleh ya, jangan, nggak harus boleh. inisiatif. Kan kita kerja Nggak boleh. bareng juga Iya, ya. iya. Ngomongin mobilisasi nih ya Kak Dayat. Kak Dayat nih dari pulau apa berarti? Pulau apa ya? Pulau Kalimantan. Oh ya di Banjarmasin ya. Itu kan jauh nih. Sedangkan tempat kerjanya di Jakarta, di Iya. Pulau Jawa. Ceritain dong mobilisasi dari MSIB itu gimana? Apa Kak Dayat berangkat sendiri, beli tiket pesawat sendiri? Benang saya benang. Enggak. Atau disediain tiketnya dari pihak mitra? Boleh diceritain? Nah, salah satu keuntungan dari MSIB, selain kita dapat cuan, kita dapat pengalaman, kita dapat relasi juga, kita juga difasilitasi, yaitu
transportasi. Nah, transportasi dari MSIB itu ada dua, yaitu ada pesawat sama kereta. Nah, kebetulan aku itu dapat pesawat karena nggak mungkin kereta lewat Gimana ya? laut ya, nggak mungkin. Jadi alhamdulillahnya aku dapat pesawat. Nah, tapi untuk mobilisasinya itu dibiayainnya dari bandara ke bandara. Berarti cuman tiket Iya, kendaraannya aja ya, iya, tapi mobilisasi dari rumah ke bandara, dari bandara ke tempat kos itu uang sendiri. Iya, uang sendiri. Kalau Kak Erika kan dari Jakarta Timur nih ya, Iya. apakah hari pertama tetap dapat mobilisasi? Mobilisasi ojol. Nah, untuk Jabodetabek sendiri itu nggak dapat mobilisasi. Jadi kita transportasi dengan uang sendiri gitu. Oh gitu. Boleh dong Kak Erika dan Kak Dayat, kita kan udah ngobrol banyak nih, kesan pesan buat sahabat-sahabat religi yang mau magang di Balitbangdiklat Kementerian Agama tuh apa ya? Silakan. Untuk teman-teman yang mau magang di Balitbangdiklat ini, daftar aja karena seru banget di sini. Kalian bisa ngasah skill kalian yang tadinya nggak tahu tentang rapat-rapat pemerintahan atau tentang bikin-bikin konten, ide-ide konten itu di sini bakal diajarin dan itu seru banget. Boleh banget ya teman-teman daftar di sini. Ya, karena juga teman-temannya yang lain juga bakal bantuin kok, nggak cuek gitu, juga welcome. Real cuy, pokoknya seru banget. Dan Cuy. iya, asli nih, gak bohong. Karena di sini kita semuanya belajar, jadi Iya. nggak ada yang lebih jago atau lebih apa Iya. gitu. Semua Apalagi belajar. kemarin kita habis bonding ya. Iya, seru seru banget, seru 3 hari. Dengan Dua malam. divisi-divisi yang lain yang mungkin di podcast berikutnya akan datang ke sini. Iya. Nah, sahabat religi, tadi kan udah dapat nih kesan-pesan dari Kak Erika dan Kak Dayat untuk ikut MSIB. Katanya Kak Dayat mau nambah ini benefit dari ikut MSIB. Boleh Kak Dayat benefit-benefitnya tuh apa aja Benefitnya sih? sebenarnya banyak banget ya. Dari dapat pengalaman tentunya, dapat relasi dengan teman-teman yang asik, dengan teman-teman yang oke. Terus juga kita bisa dibilang dapat bantuan biaya hidup. Selain itu kalau kita yang jauh dapat mobilisasi juga gitu. Jadi banyak banget nih benefit dari ikut MSIB. Buat sahabat religi yang mau ikutan MSIB di Balitbangdiklat Kementerian Agama ini, jangan lupa daftar batch 6-nya udah dibuka loh, ada di web Kampus Merdeka. Untuk sahabat religi yang ingin lihat gimana sih obrolan kita dengan divisi lain yang ada di Balitbangdiklat, ikutin terus ya podcast kita dengan sesi ngobas aman, ngobrol santai bareng anak magang. Bye, see you. Bye.